Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Yamin dari kelas 1C. Ini presentasi tentang lipid dengan kesehatan mata. Pendahuluan, lipid merupakan kelompok makromolekul dengan jenis senyawaan yang beragam. Termasuk di dalam kelompok lipid adalah lemak, minyak steroid, dan wax. Berbagai senyawaan ini dikategorikan ke dalam kelompok lipid. Bukan karena pembentukan struktur kimia, tetapi karena pembentukan sifat fisik, yaitu pelarut dalam air dan larut dalam pelarut non-polar, seperti ester atau kloroform. Lipid merupakan sumber nutrisi yang sangat penting bagi tubuh, bukan hanya karena pembakarannya menghasilkan jumlah energi yang tinggi, tapi juga karena perannya dalam larutan vitamin yang hanya larut dalam lemak dan juga kandungan asam lemak esensial dalam lemak. Lemak disimpan dalam jaringan adiposa, di mana ia dapat berperan sebagai insulator atau selubung panas pada jaringan cutaneous dan pelindung pada organ-organ tertentu. Lipid non-polar berperan sebagai insulator listrik yang mempercepat depolarisasi gelombang sepanjang sel-sel saraf myelin. Kombinasi lipid dan protein atau lipoprotein berperan sebagai pengangkut lipid dalam darah. Biokimia lipid penting untuk memahami berbagai aspek penting biomedik, misalkan yang berkaitan dengan obesitas, diabetes mellitus, aterosklerosis, pengaruh asam lemak tidak jenuh pada kesehatan, nilai nutrisi makanan. Lipid dikelompokkan menjadi lipid sederhana dan kompleks. Lipid sederhana adalah ester dari asam lemak dengan berbagai jenis alkohol. Lipid sederhana dibedakan menjadi lemak, minyak, dan lilin. Lemak adalah ester hasil asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk lipid dari lemak. Sementara lilin adalah ester dari asam lemak dengan monoalkohol berbobot molekul tinggi. Lipid kompleks berbeda dari lipid sederhana, yaitu selain dibentuk oleh ester dari asam lemak dan alkohol, lipid kompleks juga mengandung gugus molekul lain. Contohnya, fosfolipid selain mengandung asam lemak dan alkohol, di dalamnya mengandung residu asam fosfat. Kadang juga di dalamnya mengandung gugus basa nitrogen dan gugus lain. Termasuk di dalam fosfolipid adalah gliserofosfolipid, di mana gugus alkoholnya berupa gliserol, dan sphingolipid, di mana gugus alkoholnya adalah sphingosine. Glikolipid adalah lipid yang terdiri dari asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Contoh lain dari lipid kompleks adalah sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Molekul-molekul yang merupakan prekursor atau bahan pembentuk dari lipid adalah sebagai berikut: asam lemak, gliserol, steroid, alkohol, aldehid dari asam lemak, badan keton, hidrokarbon, vitamin yang larut dalam lipid, dan hormon. Asil gliserol, kolesterol, ester, kolesterol digolongkan sebagai lipid netral karena dalam strukturnya tidak mengandung muatan. Untuk lipid yang paling banyak ditemukan dalam tubuh adalah triasil gliserol, yaitu ester dari gliserol dan asam lemak. Triasil gliserol disebut juga merupakan konstituen utama lipoprotein dan bentuk utama lipid penyimpan dalam jaringan adiposa. Fosfoasil gliserol merupakan triasil gliserol yang sifat afifatik. Fosfoasil gliserol merupakan berbagai peranan penting, misalkan sebagai konstituen utama membran, membentuk lapisan luar dari lipoprotein, sebagai surfaktan di paru-paru, sebagai perkusor molekul pembawa pesan, dan konstituen jaringan saraf.
Sedikit pada mata. Sebelumnya kita akan melihat tentang anatomi mata. Bagian dari mata, vitreous body. Dari sekitar 55% gugus asli, asam lemak tak jenuh. Kandungan utamanya adalah olet dan arachidonat. Susul dengan linolet dan doxosahexaonate. Yang utama asam lemak jenuh, palmitate dan stearat. Bagian terdepan dan transparan, menutupi pupil iris ruang depan. Dalam ruang depan itu ada anterior chamber, the pupil inside of eye. Fungsi to refract or bend the light. Berperan untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Tersusun dari protein dan sel-sel. Tidak mengandung pembuluh darah. Dari 5 lapisan: epithelium, Bowman layer, stroma, basement membrane, dan endothelium. Lensa mata mengandung banyak fosfolipid, dihidrosphingomyelin. Lalu ada lapis air mata. Kornea, konjungtiva, dan lapis air mata adalah penyusun permukaan okular yang secara langsung berhubungan lingkungan eksternal. Jadi itu yang langsung kena udara. Permukaan okular dilindungi oleh tear film dari gangguan lingkungan. Jadi dia ada pelindungnya biar bagian-bagian yang tadi saya sebutkan tidak langsung secara kontak langsung dengan lingkungan luar. Komposisi tear film dari 3 lapisan air mata. Lalu ada lipid layer, bagian terluar tersusun dari oleh kelenjar meibomian yang mampu menghambat evaporasi air mata. Ada aqueous layer, bagian tengah. Lapisan cairan terdiri dari protein, elektrolit, dan air yang dihasilkan oleh kelenjar lacrimal atau lacrimal gland. Lalu glycolytic layer atau dikenal dengan mucus layer. Bagian terdalam itu lapisan mukus yang tersusun dari musin, elektrolit, dan air yang dihasilkan oleh sel-sel globet. Konjungtiva, lapisan tipis yang berada di mata berguna untuk melindungi sklera, area putih matanya ini. Mampu memproduksi cairan agar kornea tidak kering. Globet cell atau sel globet. Sel khusus yang menghasilkan mucin yang larut di tear film yang membasahi permukaan okular. Meibomian cell, kelenjar tarsal, pembungkus lapisan berair atau aqueous layer, memberikan kehalangan tahanan air, hydrophobic barrier, yang membungkus air mata dan mencegahnya meluap ke pipi. Kelenjar ini dijumpai di atas lapisan tarsal pada tumbukan mata. Jadi cairan mata disimpan di antara bola mata dan lapisan minyak pada pelupuk mata. Penyakit mata yang disebabkan oleh lupus. Ada sentelasma. Sentelasma adalah plak kekuningan akibat gumpalan lemak yang muncul di kelopak mata. Plak kekuningan ini muncul di bagian sudut mata atau kantus dalam yang dekat dengan hidung, baik di kelopak mata atas maupun bawah. Sentelasma berbentuk seperti gumpalan lembut agak padat atau seperti bintik bulat dengan posisi simetris di kedua kelopak mata. Gangguan pada kelopak mata ini sering terjadi pada wanita usia 30-50 tahun pada penderita kolesterol yang tinggi. Gejalanya itu karena dengan kemungkinan benjolan atau plak warna kuning pada kelopak mata di area sudut mata bagian dalam.
baik kelopak mata atas maupun bawah, serta pada mata kanan atau kiri. Dan yang terjadi adalah pada salah satu mata dapat bertambah sering berjalannya waktu, kemudian menyatu dan menjadi permanen, membentuk seperti setengah sayap. Ada subsquare A atau pterygium adalah penyakit mata yang ditandai dengan tumbuhnya selaput pada bagian putih bola mata yang bisa mencapai kornea. Kondisi ini dapat terjadi pada salah satu mata saja atau dua mata sekaligus. Pterygium dapat diawali dengan munculnya pinguela yang merupakan noda kekuningan pada bagian putih mata. Pinguela terjadi akibat adanya penggumpalan protein, lemak, atau kalsium di dalam mata. Pterygium bukan sel kanker dan jarang menyebabkan komplikasi berbahaya. Namun, jika terus tumbuh, menyebar, sampai menutupi kornea atau bahkan pupil mata, dapat mengalami peningkatan penderita. Gejala pterygium ditandai dengan tumbuhnya selaput pada bagian putih atau sclera. Permukaan bola mata selaput ini biasanya tidak menimbulkan keluhan lain, tetapi tetap dapat disertai dengan gejala lain yang mengganggu, antara lain rasa gatal atau perih di area selaput. Di sumber-sumbernya bisa dilihat dari respiratory occluda, banyak yang dari respiratory occluda, dan juga dokter. Terima kasih sekian yang dapat saya sampaikan. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.